distancing. Dengan physical distancing jarak 1-2 meter, ini harapannya Bapak Ibu sekalian, droplet dari yang terpapar yang kita ajak bicara atau yang ada di sebelah kanan kiri kita dengan jarak 2 meter itu sudah jatuh, tidak nyampe ke kita, tidak nempel di tubuh kita. Itu harapannya physical distancing ini. Ini yang selalu ingin kita dengung-dengungkan. Dan tindakan pencegahan ini tidak akan efektif. Tidak akan efektif selama yang bergerak hanya dari pemerintah. Selama yang aktif hanya dari pemerintah. Ini butuhkan kerjasama kita semua. Ya pemerintahnya, ya masyarakatnya. Untuk itulah kami berharap sebetulnya pada kesempatan ini Pak RT, Pak RW itu bisa hadir semua Pak Lurah. Namun kok ya ada berapa ini? 5 Pak RT-nya. RW Pak, 1. Pak RW-nya ada 1. Ya. Saya sangat berterima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa menyebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Kondisi sekarang itu masih bencana, ya, masih bencana. Betul puasanya sudah lewat, betul lebarannya sudah selesai, bencananya belum. Wabahnya itu masih ada. Kondisinya sekarang masih bencana. Dan sampai dengan saat ini trennya itu masih naik terus grafiknya, penyebaran COVID-19 ini. Virus ini masih terus naik terus. Ya. Untuk informasi, Tuban hari ini 51 orang yang positif. Kemarin masih 44. Sebelum lebaran itu masih 20. Bapak-Ibu sekalian. Sebelum lebaran masih 20. Sekarang sudah 53. Pun demikian di Jawa Timur. Trennya itu masih naik. Belum ada penurunan. Jangan penurunan, puncaknya belum kelihatan. Demikian juga di tingkat nasional. Di Indonesia itu masih naik terus. Sementara semangat kita dari aparat, dari tenaga medis itu sudah mulai mencapai puncak titik jenuhnya. Kita sudah lelah lebih dari 2 bulan kita berjuang ini. Melihat masyarakat, apalagi warganya ini, seolah-olah bencana sudah lewat, seolah-olah sudah gak peduli. Ada yang sekarang ini lagi berkembang bahwa istilah herd immunity. Tahu ya, herd immunity. Wis terserah. Engkau sing kuat urip, sing ora kuat mati. Biarkan seleksi alam berjalan. Itu herd immunity istilah. Ya kita bisa bicara begitu manakala kita melihat orang lain. Kalau sudah berkenan dari keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, itu lain cerita. Tetap kita nggak akan rela. Gitu. Seleksi alam berjalan dibiarkan terus sopo sih jadi korbannya, jadi masalahnya itu yang jadi masalah. Mana keluarga aku, mana ibuku, mana bapakku, mana anakku. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi pencegahan ini harus berbanding lurus antara upaya pemerintah dan respon dari masyarakat. Itu harus berbanding lurus, harus sama-sama. Kita harapkan dari gugus tugas kelurahan, Pak Lurah, ada langkah-langkah. Saya tahu dari Pak Lurah sudah membuat banyak banner di tempat-tempat strategis. Pak Lurah sudah membuat surat-surat peringatan, surat edaran kepada para pengusaha toko dan warung-warung kopi, kafe. Namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi, Pak Lurah. Mungkin perlu ada sosialisasi keliling pakai mobil pengeras suara dari petugas dari gugus tugas kelurahan. Pun demikian kami nanti gugus tugas kecamatan akan melaksanakan hal-hal yang seperti itu, Pak. Kita akan memberikan penekanan yang lebih karena mengingat trennya masih naik, semangat kita sudah turun. Ini nggak boleh, kita harus angkat lagi semangat ini, harus naik lagi. Di dunia medis
Itu sekarang ada tagar Indonesia terserah. Ini sudah menunjukkan rasa frustasi, penurunan mental. Jadi tidak boleh. Bu bilang enggak ya? Enggak begitu ya? Masih naik terus ya? Semangat terus Bu bilang. Jangan sampai turun seperti itu. Karena penyakit itu tidak kenal kompromi virusnya. Jadi tindakan pencegahan langkah-langkah dari kita Pak Lurah ya harus terus kita tingkatkan, dan ditingkatkan lagi keterlibatan peran aktif dari para ketua RW, ketua RT Pak Lurah. Sekarang ini kita mengembangkan ada istilahnya kampung tangguh. Kampung tangguh yang saat ini sudah ditunjuk itu di Sidoarjo, yang sudah mengusulkan ingin membentuk Cirebon dan Sumurgo. Kampung tangguh ini mengedepankan kemandirian, upaya dari warga, satu RW, atau mungkin bisa juga satu RT. Tapi kemandirian dari warga, satu RT, warga satu RW ini untuk melindungi warganya sendiri. Yang pertama, mencegah penularannya, jangan sampai tertular di lingkungan RT atau RW itu. Yang kedua, penanganan dampaknya, dampak ekonominya. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Lurah bisa menyampaikan Pak RT, Pak RW untuk di lingkungannya masing-masing, baik lingkungan RT-nya, lingkungan RW-nya. Meskipun kita saat ini dari pemerintah pusat himbauannya adalah new normal, tapi new normal itu bukan berarti bebas ya. Untuk daerah-daerah yang menerapkan PSBB, new normal itu pelonggaran. Tapi untuk daerah-daerah seperti Tuban yang belum menerapkan PSBB, new normal itu pengetatan. Karena dalam proses pelaksanaan new normal itu diwajibkan protokol kesehatan untuk semua kegiatan. Diwajibkan protokol kesehatan untuk semua personal, untuk semua orang. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tuban saat ini sudah diundangkan Pergub nomor 19 tahun 2020 yang menetapkan Tuban sebagai kawasan wajib masker. Ya. Kawasan wajib masker. Ini salah satu upaya. Dan ini harus kita dukung bersama. Apabila Pak RT bisa menerapkan di masing-masing RT-nya, di masing-masing RW-nya sebagai kawasan wajib masker, ini insya Allah akan sejalan selaras dengan upaya pemerintah. Pak RT, Pak RW selalu mengingatkan warganya, apabila ada yang keluar, mau kemana, keluar lokasi, keluar desa, keluar kota, bagi keluar kota nih, pakai maskernya. Jangan lupa maskernya. Pun demikian nanti kalau pulang, mau masuk, harus pakai masker. Ya bisa diingatkan dengan cara yang baik-baik saja, tidak perlu ada kekerasan, tidak perlu ada ketegangan. Apabila Pak RT, Pak RW sudah melaksanakan itu masih responnya kurang, masih belum ada tanggapan, monggo bisa minta bantuan dari Pak Lurah, dari gugus tugas kelurahan. Insya Allah Pak Babinsa, Pak Bintang siap ini membantu. Kalau masih kurang kami siap. Dan untuk Pak RT, Pak RW apabila di wilayahnya, di lingkungannya ada warung kopi, ada kafe, ada rumah makan, tolong untuk tidak pernah bosan mengingatkan. Jangan pernah bosan mengingatkan. Di sini kan banyak kafe, warkop. Pemakaian masker, penerapan physical distancing. Jangan pernah bosan. Karena penyakitnya, virusnya itu gak pernah bosan juga. Setiap ada kesempatan dia akan datang. Pun demikian kita, setiap ada kesempatan sampaikan. Jadi untuk kafe, warkop yang ada di lingkungan panjenengan, tolong diingatkan. Kalau diingatkan sekali dua kali masih tidak mengindahkan, laporkan ke gugus tugas kelurahan. Nanti biar 3 pilar yang menangani. Kalau nanti 3 pilar kelurahan masih tidak diindahkan, nanti kami yang turun. Kami siap.
Kami tunggu laporannya Pak Lurah. Ini terkait dengan tindakan pencegahan Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua terkait dengan penanganan. Apabila ada warga yang terpapar virus ini, di sini sudah dibentuk gugus tugas kelurahan. Jadi apabila ada warga di lingkungan panjenengan, Pak RT, Pak RW yang terpapar virus ini, yang jenengan curigai, misalkan dia ada gejala panas, ada gejala batuk, dia ada sesak napas, atau misalkan ada hasil rapid reaktif, ya, karena sekarang itu sudah banyak dilaksanakan rapid massal, entah di pasar, entah di mana, tempat-tempat ramai. Tolong dilaporkan, ya, dilaporkan Pak RT, Pak RW lapor ke kelurahan. Pak, warga saya ada begini. Nanti biar dari gugus tugas kelurahan yang akan menangani. Bu Bida nanti yang paham SOP-nya, prosedurnya untuk mereka-mereka yang seperti ini. Apakah dia tetap karantina di rumah ataukah harus isolasi di kelurahan, nanti akan dicek kesehatannya oleh Bu Bida. Panjenengan cukup melaporkan dan mohon tidak ada pengucilan, ya. Betul, jenengan ikut menjaga, mengingatkan apabila ada orang